Konglomerasi teknologi asal Jepang SoftBank Group dikabarkan tengah mengincar pinjaman jumbo senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 678 triliun rupiah. Melansir dari Bloomberg, SoftBank saat ini sedang dalam pembicaraan intensif dengan sejumlah bank untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan tenor 12 bulan. Konglomerasi teknologi asal Jepang SoftBank Group dikabarkan tengah mengincar pinjaman jumbo senilai 40 miliar dolar Amerika atau setara 678 triliun rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk membiayai ambisi investasi besar-besaran di perusahaan pengembang kecerdasan buatan OpenAI. Konglomerasi teknologi asal Jepang SoftBank Group dikabarkan tengah mengincar pinjaman jumbo senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 678 triliun rupiah. Melansir dari Bloomberg, SoftBank saat ini sedang dalam pembicaraan intensif dengan sejumlah bank untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan tenor 12 bulan. Meski rincian transaksi masih dapat berubah, langkah ini menunjukkan agresivitas Masayoshi Son dalam mengamankan likuiditas cepat guna memperkuat posisi SoftBank di sektor AI. Dana tersebut diproyeksikan akan langsung dialirkan untuk memperbesar kepemilikan saham di OpenAI yang kini tengah menjadi primadona industri teknologi dunia. Hingga akhir tahun lalu, SoftBank tercatat telah mengantongi sekitar 11% saham di OpenAI. Masayoshi Son kini membidik keterlibatan yang lebih dalam pada putaran pendanaan terbaru, di mana OpenAI mengincar dana segar hingga 110 miliar dolar Amerika Serikat. Selain SoftBank, raksasa teknologi lain seperti Nvidia dan Amazon juga dikabarkan bersiap mengucurkan dana puluhan miliar dolar demi mengamankan porsi kepemilikan di perusahaan pembuatan ChatGPT tersebut. Adapun, langkah investasi masif ini diambil di tengah rencana OpenAI yang tengah mempersiapkan penawaran publik perdana atau IPO dalam waktu dekat. Valuasi OpenAI diprediksi dapat menembus angka fantastis yakni 1 triliun dolar Amerika Serikat pasca listing di bursa saham. Jika rencana ini terrealisasi, investasi SoftBank di sektor kecerdasan buatan ini berpotensi memberikan imbal hasil yang sangat besar sekaligus mengukuhkan dominasi grup asal Jepang tersebut di peta teknologi global. Berbagai sumber IDS Channel. Perusahaan game Nintendo melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintahan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump. Dasar hukum gugatan Nintendo merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tarif global yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump adalah tindakan ilegal. Raksasa konsol video game Nintendo of America melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan ini menyasar sejumlah lembaga tinggi di Amerika Serikat termasuk Departemen Keuangan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor yang dinilai ilegal. Langkah hukum yang diajukan melalui Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat ini menyusul laporan dari Affirmat. Nintendo berargumen perusahaan telah mengalami kerugian besar akibat penerapan perintah eksekutif yang tidak sah. Dalam dokumen gugatannya, pihak pengacara Nintendo menyatakan kebijakan tarif tersebut merupakan pembebanan yang melanggar hukum. Sehingga perusahaan menuntut pengembalian dana atau refund secara penuh, lengkap dengan bunganya, atas biaya impor yang telah dibayarkan selama ini. Pihak Nintendo of America sendiri telah mengonfirmasi pengajuan gugatan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi singkat. Perusahaan mengklaim telah mengajukan permintaan hukum tersebut namun menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses yang sedang berjalan. Dasar hukum gugatan Nintendo merujuk pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari lalu. Putusan itu memperkuat opini pengadilan tingkat rendah yang menyatakan bahwa tarif global yang diterapkan oleh pemerintah Donald Trump adalah tindakan ilegal. Berbagai sumber IDX Channel. Oracle dan OpenAI membatalkan rencana perluasan pusat data kecerdasan buatan di Texas, Amerika Serikat. Ya, keputusan ini terkait masalah pembiayaan dan perubahan teknis dalam proyek infrastruktur AI skala besar. Perluasan pusat data AI yang dirancang Oracle dan OpenAI di Texas dilaporkan batal direalisasikan. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Stargate senilai 500 miliar dolar Amerika yang juga melibatkan SoftBank Group. Rencana awalnya mencakup penambahan kapasitas daya 600 MW di wilayah Abilene, Texas. Namun sumber internal menyebutkan kapasitas tersebut akan dialihkan ke kampus pusat data lain yang sedang dibangun. Di lokasi Abilene saat ini terdapat 8 bangunan pusat data yang dioperasikan oleh Oracle Cloud Infrastructure. 2 diantaranya sudah beroperasi dan rencana pengembangan kapasitas daya hingga 4,5 gigawatt tetap berlanjut. Pembatalan ekspansi ini membuka peluang bagi Meta Platforms untuk masuk ke proyek tersebut. Meta dikabarkan sedang mempertimbangkan menyewa lahan dari pengembang perusahaan Energy Systems untuk memperkuat infrastruktur AI mereka.
Sementara itu, Nvidia dilaporkan turut memfasilitasi diskusi terkait penggunaan chip semikonduktor di pusat data tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft tengah menyiapkan konsol Xbox generasi berikutnya dengan nama kode Project Helix. Ya, konsol ini disebut akan mampu menjalankan game Xbox sekaligus game PC dalam satu perangkat dengan performa tinggi dan kompatibilitas yang lebih luas. Microsoft dikabarkan tengah menyiapkan konsol Xbox generasi berikutnya dengan nama kode Project Helix. Informasi ini diungkap oleh CEO baru divisi gaming Microsoft, Ashish Sharma. Menurut Sharma, Project Helix dirancang untuk menjalankan game dari ekosistem Xbox sekaligus game PC dalam satu perangkat. Pendekatan ini menandakan perubahan strategi Microsoft yang semakin mengaburkan batas antara konsol dan komputer. Sebelumnya, Microsoft juga memberi sinyal bahwa Xbox generasi berikutnya akan menggabungkan konsep konsol dan PC. Mantan Presiden Xbox Sarah Bond pernah menyebut perangkat tersebut sebagai konsol premium dengan pengalaman bermain kelas atas. Dalam memo pertamanya, Sharma menegaskan komitmen Microsoft terhadap kembali kuatnya Xbox. Ia menyebut konsol tetap menjadi bagian penting dari identitas merek Xbox. Meski demikian, Sharma mengakui industri game kini bergerak ke arah ekosistem lintas perangkat. Microsoft sendiri semakin mendorong distribusi game Xbox ke berbagai platform di luar konsol. Hingga kini, Microsoft belum mengungkap jadwal peluncuran resmi Project Helix. Namun AMD sebelumnya memberi indikasi bahwa perangkat keras konsol generasi baru dapat siap sekitar tahun 2027. Jika terwujud, konsol ini akan menjadi penerus Xbox Series X dan Series S yang diluncurkan pada 2020. Berbagai sumber IDX Channel. Micron Technology resmi membuka fasilitas assembly dan tes semikonduktor di Sanat, Gujarat, India. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah penting bagi India dalam memperkuat ekosistem semikonduktor dan mendorong posisinya sebagai basis produksi teknologi global. Micron Technology resmi membuka fasilitas assembly dan tes semikonduktor di Sanan, negara bagian Gujarat, India. Fasilitas ini menjadi unit perakitan dan pengujian pertama Micron di India, sekaligus menandai langkah baru negara tersebut dalam membangun industri semikonduktor. Pada fase awal operasi, fasilitas ini memiliki lebih dari 500.000 kaki persegi ruang bersih dalam satu lantai. Skala tersebut menjadikannya salah satu clean room assembly dan tes terbesar di dunia untuk kategori satu lantai. Secara operasional, pabrik ini akan mengonversi wafer DRAM dan NAND dari jaringan manufaktur global Micron menjadi produk memori dan penyimpanan siap pakai. Produk yang dirakit dan diuji di Sanan akan dikirim ke berbagai negara untuk memenuhi permintaan pasar global. Sebagai penanda dimulainya produksi, Micron telah mengirimkan modul memori buatan India pertamanya kepada Dell Technologies. Modul tersebut akan digunakan pada laptop yang diproduksi dan dipasarkan di India. Fasilitas ini telah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 dan dirancang memenuhi standar bangunan hijau LEED Gold. Micron juga menerapkan sistem Zero Liquid Discharge untuk mengurangi dampak lingkungan. Perusahaan menargetkan produksi puluhan juta chip pada 2026 dan meningkat menjadi ratusan juta unit pada 2027. Selain membangun fasilitas manufaktur, Micron juga berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan bekerja sama dengan Pandit Dindayal Energy University Nemtech, serta sejumlah universitas lain untuk mendukung pendidikan STEM dan pelatihan manufaktur canggih. Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem semikonduktor yang berkelanjutan di India, tidak hanya dari infrastruktur tetapi juga dari talenta tenaga kerja lokal. Berbagai sumber IDX Channel.